Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat baik semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya, diberikan umur yang panjang, berkah dan barokah, rezeki yang melimpah. Amin. Baik, Amin. insya Allah kita akan berbincang bersama sahabat Wahyu, dan kali ini kita akan mengambil tema akar masalah Palestina dan solusi tuntasnya. Nah, kita ketahui memang setiap tahun gitu kan, seperti terakhir kemarin Ramadan, selama 11 hari Palestina diserang, dibombardir. Nah, kemudian setelah itu terjadilah gencatan senjata. Namun hal ini ternyata tidak juga menyelesaikan gitu. Seolah-olah dunia ini sudah meninggalkan apa yang terjadi di Palestina, seolah-olah sudah selesai. Padahal kita ketahui, kalau kita itu mau melihat berita setiap hari, misalkan kalau saya lihat di Palestine dari Instagramnya itu setiap hari itu update kondisi saudara-saudara kita di Palestina, di mana mereka masih diserang, rumahnya masih diambil paksa, kemudian belum penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh Israel. Nah, itu seolah-olah kita sudah melupakan hal itu gitu. Apalagi banyak cuitan-cuitan yang bilang, udahlah nggak usah ngurusin yang di sana gitu. Di sini juga banyak masalah. Nah, gitu. Jadi sebagai seorang Muslim kita harus tetap membela, ambil tema akar masalah Palestina dan solusi tuntasnya. Nah, untuk kali ini kita masih dibersamai oleh Rocky Almaroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Alhamdulillah sehat ya Bang Rocky ya. Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Bang Rocky, langsung saja nih Bang. Kenapa ya masalah Palestina ini nggak pernah selesai-selesai gitu? Berulang, berulang gitu kan. Dan apa ya, umat Islam tuh seolah nggak bisa berbuat apa-apa selain itu memberikan bantuan, memberikan apa donasi seperti itu. Namun setiap tahun kita masih menjumpai saudara-saudara kita itu dibantai, dizolimi, diambil haknya, diambil tanahnya. Itu kenapa Bang? Ya, karena selama ini penyelesaian masalahnya itu tidak menyentuh akar masalahnya. Jadi Hmm. ibaratnya kalau orang sakit, yang diobati bukan penyakit utamanya. Misalnya antum sakit perut, yang dikasih minum obat sakit kepala, nyambung itu. Jadi Salah diagnosa. itu salah salah dalam konteks menerapi persoalannya. Jadi tidak Hmm. tepat dalam menyelesaikan persoalan. Jadi tidak menyentuh akar persoalan. Jadi berulang-ulang saja terus menerus. Nah, lalu apa akar masalahnya, Bang? Supaya umat ini tahu gitu dan dapat solusinya yang tuntas, Bang Rocky. Oh iya, kalau kita memang harusnya sebagai orang-orang yang sebenarnya kan banyak orang-orang pintar ya. Selain orang pintar yang diperlukan orang beriman dan ikhlas. Hmm. Tidak cukup sekedar pintar, pintar tapi kalau jahat ya jadi lebih jahat lagi gitu. Hmm. Tapi kalau pintar dia beriman dan ikhlas, tentu dia akan menyelesaikan dengan baik karena tentu dia ingin melakukan sesuatu itu sebagai amal solehnya, bukan sekedar mengakal-akal. Nah, kalau ini yang kita cari, maka tentu orang-orang pintarnya harus berkumpul untuk mencari akar masalahnya. Apa sih akar masalah Palestina sehingga tidak selesai-selesai? Itu kan kalau kita lihat dari dulu itu. Dari dulu tahun 47, 45 itu sampai sekarang kan tidak selesai-selesai. Hmm. Karena menurut saya memang salah terapi, salah menyelesaikan persoalan. Kemudian tidak mencari akar persoalannya dulu. Nah, sebenarnya kalau kita cari apa sih akar persoalannya? Akar persoalannya adalah persoalan kriminalitas sebenarnya, Hmm. persoalan kejahatan. Jadi kalau itu diselesaikan, insya Allah akan tuntas. Tinggal siapa yang menyelesaikan, bagaimana cara menyelesaikan, kemudian dengan cara apa dan melibatkan siapa saja. Nah itu mungkin yang butuh diuji dan dicarikan. Tapi yang jelas kalau kita cek akar masalahnya adalah akar kejahatan atau kriminalitas, di mana ada suatu kaum atau bangsa yang mencoba untuk merampas, mengambil alih atau merampok hak milik bangsa lain atau umat yang lain. Di situ persoalannya. Jadi kalau mau menyelesaikan persoalannya, dikembalikan saja kepada ke situ, di mana kembalikan kepada haknya dan
yang bukan hak disuruh pergi. Jadi saya ibaratkan begini, kalau tiba-tiba ada orang datang ke rumah Anda, ke rumah kita misalnya, dia itu memang perampok, penjahat gitu ya. Dia punya senjata, punya kekuasaan, punya kewenangan. Nah, sementara kan kita enggak ya. Nah, lalu dia berbuat seenaknya. Dia menindas kita, memaksa kita, menodong kita dengan senjatanya. Mau nggak mau kan kita menyerahkan harta dan seterusnya. Nah, persoalannya orang itu dia bikin pos komando, bikin markas di depan halaman rumah kita. Bahkan bukan di depan halamannya, sudah mengambil halaman kita. Dan semakin hari semakin memperbesar posnya ataupun markasnya, mepet ke rumah kita, dan hampir setiap saat juga melakukan tindakan kejahatan yang sama, menekan, menindas, merampok, menakut-nakuti, dan seterusnya begitu. Misalnya anak kita mau pergi sekolah lewat depan jalannya tidak boleh gitu, atau bahkan kita nanam bunga, bunganya dihancurin, nah, gitu. Kita parkir mobil digusur dan seterusnya. Nah, ini menurut saya akar persoalannya di situ. Jadi kalau mau menyelesaikan persoalan Palestina, harus didudukkan persoalannya dengan peta yang tepat. Di mana petanya adalah datangnya kelompok perampok atau perampas hak milik orang lain, melakukan kejahatan. Bahkan selain merampok kan dia bukan hanya merampas tanah, merampas harta, dia juga melukai, memukul, bahkan sampai membunuh, menghilangkan nyawa. Itu kan yang terjadi sekarang. Kalau dia membombardir, menembaki, bahkan membunuh, bahkan menyiksa, itu kan karena dia punya senjata, dia punya kekuasaan, didukung oleh yang lain yang sama-sama jahat gitu. Nah, itu melakukan hal yang seperti itu. Oleh karenanya, kalau kita ingin menyelesaikan persoalan, pemetaannya harus begitu. Dikembalikan dulu hak-haknya, siapa yang paling berhak, siapa yang tidak berhak, siapa yang orang yang baik, pemiliknya yang sah, siapa yang penjahat yang merampas. Nah, itu didudukkan di situ, selesaikan di situ. Kalau itu diselesaikan, insya Allah tidak ada persoalan lagi. Nah, ini yang kita selama ini salah memetakan persoalan, sehingga persoalannya itu dijawab tidak sesuai dengan akar masalahnya. Jadi ketika ada perampok atau penjahat itu menyerang pemilik rumah, gitu ya, yang dilakukan oleh tetangga-tetangganya hanya mengucapkan duka, kemudian dia membawa obat-obatan, dia bawa bantuan makanan. Tapi tidak menyentuh persoalannya, si perampok ini dibiarkan saja. Tetap bermarkas di situ, berkemah di situ, membangun posnya di situ, dan terus memperbesar posnya, dan terus melakukan kejahatannya. Nah, itu dibiarkan terus oleh tetangga-tetangga. Itu gambaran saya seperti itu. Jadi kalau memetakan itu dulu diselesaikan. Tahapannya bagaimana, siapa yang melibatkan, dan tokoh siapa yang akan menyelesaikan, itu hal yang lain. Saya pikir begitu, Bung Bayu, petanya. Baik-baik. Nah, kemudian apakah memang harus dicabut dari akarnya dulu baru seluruh masalahnya itu bisa selesai, Bang Rocky? Iya, persoalannya kan kalau akar persoalannya tidak dicabut, itu kan tumbuh terus gitu. Jadi kalau Anda mau menyelesaikan persoalan itu, yang sumber masalahnya dibiarkan, maka dia akan memproduksi masalah berikutnya. Sumber masalahnya kan adalah perampok yang datang merampok. Nah, harusnya diselesaikan perampoknya ini, diselesaikan dulu. Nah, kalau perampoknya itu tidak diselesaikan, sementara orang yang korban rampokan itu saja yang dibantu, perampoknya akan melakukan ulangi kejahatannya lagi. Jadi tidak menyelesaikan persoalan, akar masalahnya tidak dicabut. Jadi sabar dengan Anda itu, kalau Anda punya sumber penyakit misalnya, ya harus dicabut sampai akar-akarnya penyakit itu supaya tidak tumbuh lagi, atau tidak tunas lagi, atau tidak kambuh lagi. Sepanjang itu tidak diselesaikan, maka dia akan kambuh terus-menerus itu. Nah, persoalan sekarang kan, persoalan Palestina kan persoalan perampokan, penjarahan, perampasan. Nah, kalau begitu yang harus diselesaikan itu dulu, siapa pelakunya itu. Nah, pelakunya diselesaikan, insya Allah akan selesai. Kalau tidak, yang dibantu hanya Palestina, kemudian dinegosiasi, kemudian perampoknya dibiarin saja, memperluas kekuasaannya, memperlebar wilayahnya, dia akan mengulangi terus perbuatannya seperti itu. Jadi ini yang harus dicabut akar-akar persoalan. Jadi kalau ingin menyelesaikan masalah, ya tentu cari akar masalahnya, kemudian diselesaikan. Nah, kalau tidak, hanya berulang-ulang saja, mereproduksi masalah. Jadi si perampok tadi memproduksi masalah,
dan masalahnya direproduksi berulang-ulang. Saya pikir begitu, Bang Wahyu. Baik, baik Bang Rocky. Saya setuju, tapi begini, bahwa adanya perampok itu masuk ke Palestina itu pun didukung atau direstui oleh PBB Bang Rocky, di mana memang ya kita tahu bahwa sekarang PBB punya Dewan Keamanan yang bisa memutuskan, dan seolah umat Islam itu tidak lagi mempunyai apa ya kekuatan yang kuat untuk menghancurkan ataupun melemahkan ataupun mengusir penjajah ini Bang Rocky. Nah, bagaimana supaya umat ini memang punya kekuatan yang secara menyeluruh itu mampu untuk menghentikan itu, Bang Rocky? Iya, jadi kalau kita lihat adanya lembaga seperti PBB maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga-lembaga bantuan lainnya, misalnya bantuan pengungsi, UNHCR, terus pendidikan dan seterusnya, WHO dan seterusnya, itu kan ikhtiar upaya yang mereka lakukan, tetapi kan tidak menabrak persoalan. Jadi kalau mereka melakukan tuh menyelesaikan persoalan yang tidak menyentuh akar problematika, sehingga masalahnya tetap jalan terus. Nah, adanya kehadiran kayak PBB dan seterusnya kan sudah dilakukan itu selama ini. Bikin PBB itu bikin resolusi berkali-kali, tapi kan dilanggar terus oleh Israel. Kan begitu seterusnya. Difasilitasi bikin peta jalan damai. Setelah disepakati damai, dilanggar lagi. Israel nyerang lagi. Kan nyerangnya terus-menerus. Atau ibarat tadi saya bilang merampok dan merampasnya dilakukan berulang-ulang terus. Karena memang dia tidak diselesaikan soalnya ini. Jadi kalau menurut saya memang hadirnya PBB, bangsa-bangsa yang ada, memang melakukan sesuatu bantuan, sesuatu tindakan, tetapi itu tidak menyentuh akar masalah Palestina. Sehingga masalahnya dari dulu ya berulang-ulang. Faktanya sejarah mencatat, dari dulu hadir PBB, dari dulu juga sampai sekarang tidak selesai urusan masalah Palestina. Kenapa demikian? Karena dia tidak menyelesaikan akar persoalannya. Jadi yang merampok tetap dibiarkan merampok, sementara hanya diajak negosiasi, berhentilah, jangan merampok. Gitu. Setelah itu dia merampok lagi, ya dikasih tahu lagi, ya kita bikin perjanjian, jangan merampok dulu ya. Ya, habis itu setelah itu dilanggar lagi perampoknya. Dan itu terjadi terus-menerus sampai hari ini kan gitu bahasanya itu. Tidak berhenti kan, terus-menerus saja itu. Berhenti sebentar, lanjut lagi, berhenti sebentar, lanjut lagi gitu. Jadi kejahatan itu direproduksi berulang-ulang. Bukan hanya diproduksi, direproduksi. Sudah diproduksi diganti lagi, bikin lagi. Coba kita tahu hampir setiap tahun kan ada berita bahwa pada bulan puasa atau bulan-bulan tertentu itu ada penyerangan kembali kan ke Palestina itu. Nah, kalau kita lihat kejahatan di Masjidil Aqsa, misalnya orang yang mau sholat ditembaki, dilempari gas air mata, diejek dan sebagainya, itu kan udah nggak kehitung lagi itu berkali-kali dan berulang-ulang. Nah itu karena sudah terus-menerus begitu, tidak ada penyelesaian sampai hari ini. Nah apa persoalannya? Karena akar masalahnya tidak diselesaikan. Jadi hadirnya PBB, hadirnya Amerika, hadirnya bangsa-bangsa yang lain, entah itu siapapun yang mengecam dan seterusnya, tapi satu yang mereka tidak lakukan adalah mencabut akar masalahnya. Mereka hanya mengambil perkara-perkara atau masalah-masalah cabang yang mereka sentuh, kasih bantuan, mengecam dikit gitu ya, habis mengecam bantu lagi, dia pura-pura mengecam tapi di belakangnya kerjasama gitu. Nah itu memang karakter-karakter yang bermuka dua atau kalau bahasa agamanya munafik itu dipraktekkan dari dulu hingga sekarang sehingga masalah Palestina tidak selesai. Begitulah politik internasional yang sedang berlaku sekarang. Baik, Bang Rocky, kita sampai di segmen apa kata mereka. Nah, ini ada sahabat Wahyu, namanya Mas Budi. Beliau bertanya, sebenarnya masalahnya ini masalah kemanusiaan atau masalah agama? Iya, kalau kita bilang masalah kemanusiaan, dari dulu juga orang bilang kemanusiaan karena yang dipersoalkan karena tindakan Bani Israel atau kaum Yahudi Israel ini yang di luar batas kemanusiaan. Itu salah satu persoalan yang menonjol. Jadi tetapi kenapa mereka melakukan itu? Itu pasti dilandasi oleh spirit agama. Spirit agama. Dan ini bukan persoalan kemanusiaan semata. Ada persoalan agama di situ. Kalau persoalan kemanusiaan semata, kenapa yang diserang cuma Palestina? Gitu.
Kenapa dia tidak menyerang Inggris? Kenapa dia tidak menyerang Jerman, membalas dendam Jerman yang dulu membantai kaum Yahudi, kan gitu. Jadi Iya, betul. sebenarnya memang persoalannya persoalan agama. Jadi betul ada persoalan kemanusiaan, tapi intinya selain persoalan itu ada persoalan menyangkut akidah, menyangkut agama, juga menyangkut sejarah. Tetapi yang akar utama persoalannya adalah persoalan tindakan kriminal dari sebuah bangsa. Kan menurut saya itu. Jadi menyentuh akar persoalannya adalah akar kriminalitas, kejahatan sebuah kaum yang harusnya diselesaikan dengan menyelesaikan secara adil, gitu. Sehingga didudukkan persoalannya dengan tepat. Jadi kalau masalah kemanusiaan, betul itu efek dari kejahatan perampok tadi. Nah, jadi itu efek kemanusiaan. Nah, dia melakukan tindakan di luar kemanusiaan, betul jadi masalah kemanusiaan. Tapi masalah kriminalitas perampasan tanah kan masalah juga. Itu bukan masalah kemanusiaan, itu masalah terjadi yang sampai hari ini. Karena memang tindakannya biadab dan tidak berperi kemanusiaan, maka ada efek baru yaitu masalah kemanusiaan. Jadi bukan hanya sekedar masalah kemanusiaan saja. Saya pikir itu yang harus kita dudukkan. Baik, baik Bang Rocky. Kemudian, apakah pernah ada penyelesaian masalah Palestina ini pada masa lalu ataupun memang sejarah membuktikan bahwa Palestina ini bisa dibebaskan secara secara tuntas, begitu Bang Rocky? Ya, kalau kita melihat Palestina pernah dibebaskan 2 kali dan hanya 2 tokoh pemimpin besar yang pernah bisa membebaskan itu. Dan memang diperlukan pemimpin besar dengan sistem yang kuat yang bisa membebaskan itu. Kita tidak bisa berharap tokoh-tokoh seperti sekarang, banyak sekali raja, banyak sekali presiden, banyak sekali kaisar, banyak sekali perdana menteri, tetapi tidak ada satupun yang mampu menyelesaikan dan membebaskan Palestina, membebaskan Masjid Al-Aqsa dari pendudukan Yahudi laknatullah Israel. Jadi kalau kita lihat, hanya 2 tokoh yang pernah berhasil membebaskan Palestina. Yang pertama adalah Khalifah Umar bin Khattab, gitu. Itu pernah membebaskan Palestina dan mengusir Panglima Atrobun yang zalim itu, menindas itu, mengusir mereka keluar. Bahkan belum sempat bertempur, mereka sudah kabur duluan karena takut dengan pasukan Khalifah Umar yang masuk ke wilayah Palestina itu. Jadi memang diperlukan pasukan, diperlukan kekuatan militer untuk mengusir perampok tadi, gitu. Jadi yang menduduki itu Umar bin Khattab itu mengirim pasukan, bukan mengirim bantuan makanan, bukan mengirim bantuan obat-obatan. Jadi kalau dia hanya sekedar mengirim bantuan makanan atau bantuan obat-obatan, tidak pergi itu perampoknya ataupun pendudukannya. Jadi dia bisa berbuat zalim terus-menerus, gitu, menindas orang-orang yang ada di situ, memaksa membayar segala sesuatu atau berbuat kezaliman yang luar biasa. Nah itu diselesaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan mengirim pasukan dan terbebas Palestina saat itu. Nanti kemudian di orang yang kedua adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dia juga pernah membebaskan Palestina yang kedua kali. Jadi dalam catatan sejarah baru ada 2 tokoh besar itu yang mampu membebaskan Palestina, dan itu betul-betul selesai urusannya. Tidak seperti sekarang, cuma berhenti sebentar, serang lagi, dan orangnya masih bercokol situ. Kalau Khalifah Umar dulu diusir beneran, tidak bercokol lagi di situ, jadi pergi. Nah dengan begitu dia tidak mampu lagi berbuat kejahatan di situ. Nah semestinya dalam catatan sejarah ini kita harus belajar dari sejarah bahwa memang untuk mengusir itu diperlukan sosok pemimpin ksatria. Kalau bahasa saya itu memang butuh ksatria, berani gitu. Bukan yang sontoloyo gitu. Kalau bahasa tulisan saya kan pernah membahas itu, bahwa Palestina memerlukan sosok ksatria seperti Khalifah Umar, bukan sosok presiden sontoloyo seperti kebanyakan sekarang ini yang dia mengecam tetapi di belakangnya kerjasama. Bukan mengusir perampoknya, dia pura-pura mengecam, kemudian di belakangnya masih kerjasama, masih saling bantu, berjuang, berbisnis dan seterusnya. Nah itu menurut saya bermuka dua lah, menjalankan politik 2 kaki. Itu kalau dalam bahasa agamanya yang munafik. Apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat tidak sama. Nah ini menurut saya 2 tokoh ini yang harus layak kita jadikan teladan, kita jadikan contoh dalam menyelesaikan persoalan Palestina, yaitu pengiriman pasukan dan pengusiran, dan meletakkan bahwa mana orang yang harus duduk di situ, yang punya hak yang sah, dan mana yang tidak, yang harus dikeluarkan. Nah selama itu tidak dilakukan, maka hanya berulang-ulang terus kita akan membahas Palestina,
Dan itu hanya terus mengirim bantuan makanan, bantuan obat-obatan, dan terus kita mendengar orang yang dizalimi dan bahkan dibunuh, korban dia sampai harta nyawa dan darah mengalir terus itu, tanpa ada penyelesaian, berulang-ulang terus. Perampoknya, penjahatnya tidak ditindak, sementara yang dilakukan hanya menolong korbannya. Ini saya pikir tidak rasional. Nah ini yang Bang Rocky, harusnya gini, ada satu pertanyaan lagi nih yang masih menggelitik. Karena jika perampok bilang bahwa itu adalah apa ya, tanah nenek moyang mereka ataupun tanah yang dijanjikan, nah, mereka berpendapat seperti itu gitu, berpikir seperti itu. Bagaimana Bang Rocky? ya boleh semua orang mengklaim. Hmm. Sama dengan Anda, datang orang bilang, ini dulu nenek moyang saya pernah menjanjikan, kakek saya pernah menjanjikan tanah ini untuk saya. Ya, Hmm. tunjukkan buktinya gitu. Mana buktinya? Kepemilikannya mana? Baru diselesaikan secara hal yang normal gitu. Dan tidak langsung main bunuh kan? Harusnya kan kalau memang dia mengaku begitu, ya jangan main bunuh, jangan main serang, jangan main gusur. Selesaikan dulu gitu. Cari pihak-pihak terkait itu kalau menyelesaikannya dengan cara beradab. Itu pun kalau benar. Jangan-jangan hanya klaim. Itu kalau begitu dibenarkan, maka semua orang bisa mengklaim, oh itu Monas dulu itu nenek moyang saya itu pernah menjanjikan untuk saya. Bisa begitu kan jadinya. Iya. Siapapun bisa mengklaim begitu. Nah itu berbahaya sekali. Tanpa memberikan bukti terus melakukan tindakan kezaliman. Nah dibiarkan. Nah ini yang harusnya tidak boleh. Kalau saya bilang, kalau ada yang mengklaim begitu, silakan tunjukkan buktinya, kemudian selesaikan secara dengan beradab, dengan bermartabat, dengan jalur yang benar, tunjukkan buktinya, selesaikan dengan baik-baik. Tidak boleh melakukan tindakan kriminal, tidak boleh menggusur dulu, tidak boleh juga melakukan pembunuhan. Yang terjadi sekarang kan menggusur, membunuh, menindas, kemudian berhenti sebentar, melakukan lagi sehingga banyak korban. Nah itu kan kejahatan yang luar biasa. Jadi ini bukan kejahatan kemanusiaan ansi atau sekedar kejahatan kemanusiaan, tapi sudah kejahatan yang luar biasa, berlipat-lipat, bervariasi, dan multi kejahatan kalau menurut saya, multi kriminal ini. Jadi bukan sekedar hanya sudah merampas tanah, dia juga melakukan tindakan kriminal, dia juga melakukan pembunuhan, juga melakukan pembantaian bahkan. Nah ini menurut saya ini sudah keterlaluan dan dunia diam. Dunia pura-pura mengecam, setelah itu kerjasama lagi, berulang lagi. Dari dulu kita hanya mendengarnya begitu terus-menerus, tidak selesai-selesai persoalannya, dan memang tidak disentuh akar persoalannya. Nah ini yang perlu kita kritisi bersama, dan kita berharap dunia mulai menyadarinya, dan ada langkah-langkah untuk menyelesaikannya, bukan sekedar membuat perjanjian damai. Dari dulu sudah ada perjanjian damai itu dilakukan dan dilanggar terus oleh kaum Yahudi Israel itu, dan tidak pernah dipersoalkan lagi. Ya, artinya Damai, langgar, damai, langgar. solusi yang sudah dilakukan oleh sistem demokrasi kapitalis saat ini. Nah, kemudian kita bagaimana solusi tuntas versi Islam ini, Bang Rocky, yang perlu kita jelaskan kepada umat, Bang Rocky. Ya, kalau Islam itu kan didukkan dengan dasar-dasar dalil yang ada. Nah, Ya. kalau memang orang itu memang haknya, diberikan haknya. Kalau dia memang tidak punya hak, jangan diberikan. Kalau dia melakukan kriminal, dihukum. Kalau dia melakukan pembunuhan, diberikan denda dan diat. Kan gitu posisinya. Ya. Nah, itu tuntas. Maka cara menyelesaikannya mau dengan cara apa? Kalau mau dituntaskan tentu ada langkah-langkahnya, ada cara-caranya. Dan tentu harus diletakkan betul pihak mana yang bersalah, pihak mana yang sah memilikinya. Nah, selama itu tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah mengulang-ulang kesalahan yang ada. Nah, ini yang mungkin butuh kita dudukkan. Nah, dalam Islam sudah dicontohkan Khalifah Umar bin Khattab. Itu salah satu contoh yang versi Islam. Dalam Islam itu apa yang dilakukan oleh para sahabat itu termasuk sunnahnya Rasul. Jadi sunnah para sahabat itu bisa ijma, bagian dari hukum Islam. Nah, oleh karena apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab itu bagian dari ijma sahabat, karena sahabat juga mengokekan, menyepakati dilakukan pembebasan Palestina itu. Dan itu bagian dari ijma sahabat dan bagian dari penyelesaian hukum Islam seperti itu.
Jadi membebaskan Palestina, mana yang bukan haknya dikembalikan kepada haknya, mana yang merampas didudukkan sebagai perampas, mana yang tuan rumah dan mana yang punya hak didudukkan juga dia sebagai orang yang punya hak dan tuan rumahnya, mana yang perampoknya atau penjahatnya didudukkan juga sebagai penjahatnya. Perkara ada tindakan efek kriminal itu yang menimbulkan korban, korbannya dibantu, diobati, diberikan bantuan makanan, diberikan bantuan pakaian, dan sejenisnya diselesaikan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya juga harus diselesaikan adalah pelaku kriminalnya. Jadi tidak sibuk memberi bantuan saja kepada korbannya, pelaku kriminalnya dibiarkan. Nah, bagi cara Islam adalah pelaku kriminalnya juga ditindak. Jadi pelaku kriminalnya kalau dia menyerang, tentu dianggap sebagai penyerang. Kalau dia melakukan perampokan, perampasan, dia anggap sebagai perampas. Dan hukumnya jelas, kalau perampas itu diapakan. Nah, tentu kalau dia sampai merampas tapi dengan melakukan pembunuhan, ada hukumnya lagi. Hukum diat itu, satu nyawa itu 100 ekor unta. Bayangkan itu, Yahudi Israel itu sudah membunuh berapa ratus nyawa itu, gitu. Dan kalau dia harus membayar diat, berapa ribu ekor onta itu, berapa miliar yang harus dia keluarkan dengan setiap jiwa yang harus dia bayar diatnya dalam pandangan Islam. Nah itu makanya harga satu nyawa itu sangat besar di hadapan Allah di pandangan Islam. Jadi tidak boleh melakukan tindakan kriminal seenaknya saja. Nah, Islam akan memberikan solusi tuntas kalau hukum Islamnya dipakai. Perkara berikut adalah kenapa hukum Islam tidak dipakai dan solusi Islam tidak dipakai? Karena selama ini kita tidak mau pakai hukum Islam, tidak mau pakai solusi Islam, bahkan tidak mau berbicara Islam. Bahkan ditakut-takuti berbicara Islam atau hukum Islam atau syariah Islam. Itu takut-takut, dianggap kriminal, dianggap dianggap radikal gitu ya. Nah, itu persoalannya. Nah, padahal itu bagian dari solusi yang harusnya kita jalani gitu. Kalau ingin memberikan solusi yang tuntas. Yang kedua, solusi Islam itu bukan hanya berakibat rahmatan lil alamin di dunia. Menjadi rahmat bagi semesta alam di dunia, bukan hanya warga Palestina yang akan mendapatkan rahmat kalau Islam itu diterapkan. Tapi seluruh dunia, baik alam. Alam itu ada isinya pohon, batu, tumbuhan, lingkungan hidup, binatang, termasuk manusia. Itu akan mendapatkan rahmat kalau Islam itu diterapkan dengan sempurna. Nah, untuk bisa menerapkan sempurna harus ada institusi negara yang mau menerapkannya. Nah, selama ini negara demokrasi, negara kerajaan atau autokrasi, negara kekaisaran, nah itu tidak mau menerapkan hukum Islam dan memang tidak didesain untuk menerapkan hukum Islam. Salah satunya sistem negara atau sistem pemerintahan yang didesain untuk menerapkan hukum Islam secara sempurna adalah sistem khilafah yang seperti dicontohkan pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan para sahabat itu. Yang itu diwariskan langsung oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu wafat, dia mewariskan sistem pemerintahan yang unik, yang diwariskan itu bukan kaisar, bukan kerajaan, bukan presidensial atau sistem republik, tetapi sistem khilafah. Kalau yang diwariskan itu sistem republik, tentu khalifah pertama Abu Bakar itu tidak disebut khalifah, tapi disebut presiden. Kalau yang diwariskan itu sistem kerajaan, tentu Abu Bakar disebutnya raja. Kalau diwariskan sistem kekaisaran, tentu Abu Bakar itu disebut kaisar. Tetapi sejarah mencatatnya bahwa Abu Bakar disebut bukan presiden, bukan kaisar, bukan juga raja, tetapi disebut Khalifatur Rasul. Maka itulah sebenarnya menjadi ijma sahabat bahwa memang yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah sistem kepemimpinan dan sistem pemerintahan yang khas dan unik, bukan sistem kerajaan, bukan sistem republik, bukan sistem presidensial, bukan sistem kekaisaran, tetapi adalah sistem kekhilafahan. Pemimpinnya disebut khalifah, dan khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu disebut Khalifatur Rasul, bukan presiden, bukan kaisar, bukan raja. Saya pikir ini penting untuk kita dudukkan persoalan Palestina ini, mencontoh dengan versi Islam. Saya pikir kalau versi Islam, saya pikir sudah jelas ya mendudukannya. Nah, tentu memang diperlukan tokoh. Ya, bagaimana? Ya, jelas dan tuntas, Bang Rogi, ketika diselesaikan secara sistem Islam. Ya tentu yang melakukan tindakan kriminal harus dihukum, gitu.
Harus dihukum dan didudukkan sebagai pelaku kriminal, bukan malah dipuja-puja, bukan malah diberi kesempatan untuk melakukan kriminal berikutnya, tidak. Nah, itu yang selama ini kita salah dalam konteks penyelesaian persoalan Palestina. Sehingga yang terjadi adalah kejahatan dan kriminalitasnya berulang kali. Dia sudah merampas tanah berikutnya, dia memperluas lagi, bahkan dia bukan hanya merampas tanahnya, dia merampok gitu, bahkan menjarah bangunan-bangunan yang dirusak, bahkan juga sampai membunuh nyawa, membunuh jiwa. Dan itu kan hukumnya berat sekali sampai menghilangkan nyawa itu. Bahkan menyerang dengan membabi buta. Nah, seperti itulah yang harusnya dituntaskan. Nah, ini saya pikir kalau mau mengambil solusi tuntas, itu harus dicabut akar masalahnya, diletakkan siapa pelaku utama dan terjadinya sumber masalah itu dicabut sampai akar-akarnya dan diselesaikan, didudukkan dia sebagai memang kalau pelaku kriminal, ya diposisikan sebagai pelaku kriminal, kalau tindakan kriminalnya itu diukur ada yang harus dihukum, ya dihukum, kalau yang harus didenda, ya didenda. Sementara yang pelaku korbannya, pelaku yang sudah diposisikan sebagai pelaku kriminal itu harus didudukkan sebagai betul-betul pelaku kriminal dan ya dihukum dan didenda kalau. Sementara yang korbannya yang dirampas tanahnya harus dikembalikan tanahnya, yang dia korban patah tulangnya di diat, yang sampai hilang nyawanya juga dibayar dendanya dengan diat 1 nyawa 100 ekor unta dan 10-nya dalam keadaan bunting. Nah, itu luar biasa, tinggal kalikan saja berapa banyak yang harus dibayar. Nah, kalau itu dilakukan bangkrut tuh negara Yahudi Israel. Nah, itu saya pikir itu yang mereka takutkan. Ya, mereka terus berbuat kemaksiatan dan berbuat kejahatan. Begitu, Bung Wahyu. Baik, luar biasa perbincangan kita pagi ini, Bang Rocky. Jadi memang seharusnya kita sadar untuk menyelesaikan masalah Palestina ini kita tidak bisa berharap lagi pada solusi-solusi yang sudah dilakukan, di mana memang ada PBB ataupun setiap negara-negara kaum muslimin memberikan bantuan, tapi ternyata masalah itu tidak selesai. Gitu. Tapi ketika kita melihat solusi ini dari sudut pandang Islam, maka kita bisa mendapatkan solusi yang sangat tuntas. Nah, di mana memang secara sejarah umat Islam pernah menorehkan tinta emas dan membebaskan Palestina 2 kali gitu pada saat kepemimpinan Khalifah Umar, kemudian dan yang kedua pada saat dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, inilah yang menjadikan kita contoh sekaligus bukti real bahwa sistem Islam itu mampu menyelesaikan masalah, termasuk menyelesaikan masalah Palestina yang memang tidak kunjung selesai. Nah, untuk itu kita harus meyakini kembali bahwa Islam ini adalah agama yang lurus, agama yang sempurna. Ketika agama ini diterapkan secara menyeluruh, maka permasalahan apapun akan selesai. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk episode Bincang Bersama Wahyu pagi ini. Mudah-mudahan sahabat Wahyu bisa terus menyimak konten-konten kita dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kepada Bang Rocky, saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakallah khair Bang Rocky atas waktunya. Dan insya Allah kita bertemu lagi dalam episode berikutnya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ada statement-statement yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.